Sementara itu Natal di tanah Papua menjadi cahaya pengharapan yang menghangatkan hati dan menyatukan prajurit serta masyarakat dalam ikatan persaudaraan yang tulus. Satgas Yonif 400 Banteng Riders hadir bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tapi juga sebagai saudara dan keluarga bagi masyarakat Papua. Natal cinta kasih menjembatani perbedaan, menumbuhkan rasa saling percaya, menghasilkan saling menghormati. Rangkaian kegiatan Natal di tanah Papua semakin semarak dengan kehadiran Santa Claus yang membagikan bingkisan ke setiap honai di kampung binaan. Inilah dia kita saksikan bagaimana balutan kebersamaan dalam indahnya cahaya Natal. Kehadiran Santa Claus disambut penuh sukacita oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Kegiatan dilanjutkan dengan tradisi bakar batu sebagai ungkapan rasa syukur, mempererat kebersamaan, kekeluargaan antara prajurit dan masyarakat di tanah Papua. Terima kasih atas kepedulian masyarakat Papua. Ya. Terima kasih Bapak Panglima, Pak Kapteni. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pemirsa Indonews TV selalu komitmen konsisten untuk memberitakan informasi fakta, bukan gosip ya pemirsa ya. Kita akan informasi berikutnya tentang Aura Kasih. Oh, ini Aura Kasih ternyata berpeluang dipanggil KPK. Ini juga bukan gosip. Berpeluang dipanggil KPK terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank BJB 2021-2023. KPK akan periksa Aura Kasih, disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK akan menelusuri dugaan korupsi itu. Menyebut mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak. Oh, termasuk dugaan informasi aliran uang ke selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut. Jadi bukan informasi gosip ya, tapi KPK akan melakukan penyelidikan terhadap seorang Aura Kasih. Berikutnya ini juga berita lagi pemirsa. Model bernama Ayu Aulia, kabarnya ia dilantik menjadi bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Ayu Aulia membuat heboh netizen, diduga dilantik di Kemhan, diupload di medsosnya. Jadi Ayu Aulia ini di Instagramnya ya kalau nggak salah, menggunakan batik, terus ada caption tulisannya pelantikan. Tajuknya Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ayu Aulia menjalani prosesi upacara. Belum ada informasi resmi memang benar atau tidak Ayu Aulia masuk di jajaran tim di Kementerian Pertahanan. Tapi Ayu Aulia sendiri mengaku dia tidak tahu mengapa masuk menjadi bagian dari Gerakan Abdi Bela Negara Membangun Indonesia dan dirinya mengaku tidak dibayar sepeser pun. Jadi ketika pemilihan itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa yang dipilih dan terpilih. Pasti ada pertimbangan dari Pak Bidang Ketua, dari bapak-bapak yang lain, dan aku juga terima kasih sama Bang Sunan sudah menyematkan nama saya di dalam Abdi Bela Negara. Karena periode 2025-2030, karena ini tugas yang mulia menurut saya ya, dan saya tidak digaji sebesar pun. Kalau kalian berpikir saya bagaimana, saya akan buktikan dengan kerja keras saya.
Itu aja. Dan ternyata informasi ini sudah dibantah oleh Kemhan. Karo Infohan, Setjen Kemhan, Brigjen Riko Ricardo Sirait membantah kabar tersebut. Jadi pemirsa, Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apapun sebagai tim kreatif Kemhan baik secara struktural maupun non-struktural. Kementerian Pertahanan menegaskan kembali tidak terlibat dan tidak ada andil dengan proses pelantikan yang diduga membawa-bawa nama Ayu Aulia. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak dipadati ribuan kendaraan dari arah Jakarta. Selain untuk berwisata, warga juga memanfaatkan momen libur Natal untuk kumpul keluarga. Peningkatan volume kendaraan mengakibatkan antrian panjang terjadi mulai exit tol Ciawi menuju Simpang Gadok. Selain untuk berwisata, warga memanfaatkannya sebagai ajang kumpul keluarga. Kemacetan Puncak ini terpantau sejak Jumat pagi tadi, di mana titik-titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai seperti Gadok, Pasir Angin, dan Megamendung. Satlantas Polres Bogor pun merekayasa lalu lintas sebagai cara mengurai kemacetan berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Hari kedua libur panjang Natal, arus kendaraan di ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat Jumat pagi tadi. Padatnya arus kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Seperti inilah yang terjadi, kepadatan kendaraan terpantau di KM 82 tol Cipularang Jatiluhur Purwakarta. Ribuan kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Banyak truk besar memasuki jalur tol ya. Berjalan pelan membuat jalur bertambah padat. Diperkirakan peningkatan arus liburan, kita lihat ini lalu lintas Jatiluhur Cigania Cikalong arah Bandung masih terjadi penambahan kendaraan hingga hari Minggu seiring libur panjang. Kalau arus dari arah sebaliknya sih lebih normal, terpantau relatif normal. Ya, wajar padat pemirsa karena memang arah Lembang ini terjadi peningkatan arus lalu lintas libur panjang Natal Tahun Baru. Lalu lintas diwarnai kepadatan di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ini dia pemirsa jalur menuju objek wisata Lembang maupun arah Bandung mulai dipadati kendaraan wisatawan yang akan berlibur. Kendaraan menuju Lembang sudah mengantri dari pagi, siang, sore ini menjelang malam menuju tempat-tempat wisata di Bandung dan sekitarnya. Namun ini bisa dibilang masih ramai lancar ya. Dan mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan petugas di titik rawan kemacetan seperti yang kita saksikan ini. Juga diarahkan ke jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Kepadatan kendaraan wisatawan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang saat ini. Satu hari pasca Hari Raya Natal, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan, sementara jumlah kendaraan berkurang jika dibandingkan dengan kemarin. Pemirsa, hingga menjelang sore tadi, informasi yang kami dapatkan hari ini, kendaraan melintas sudah mencapai 13.000 kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Trans Jawa. Jumlah kendaraan yang melintas turun jika dibandingkan dengan kemarin. Penurunan jumlah kendaraan puncak arus masa libur Natal sudah berakhir. Hingga saat ini belum ada rekayasa yang merubah jalur lalu lintas ya yang diberlakukan di gerbang tol Cikatama karena volume kendaraan yang sudah mulai menurun.